Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa 5M Production yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir sebuah kesombongan. Pemilik kisah ini bertutur, ketika itu aku pergi mencari sesuap nasi untuk mengganjal laparku. Saking laparnya, aku merasa usus-usus perutku telah putus. Kemudian, aku tiba di sebuah pasar. Aku berpapasan dengan seorang lelaki yang kelihatan kaya. Lalu aku mendekat sambil berkata, "Aku bukan dari daerah ini, aku kelaparan. Sekiranya berkenan, tolong aku diberi uang receh untuk membeli sepotong roti." Lelaki itu menatapku dengan penuh kebencian, berteriak mengusirku. "Pergi dari sini. Peminta-minta dan fakir miskin adalah yang sangat aku benci. Bagaimana mungkin aku memberimu uang, sedangkan aku lelah bekerja mencarinya? Segera pergi. Jika tidak, aku pukul kau. Ya. Jika tidak, aku pukul kamu." Aku tetap dia, lalu aku meninggalkannya sambil berdoa, "Ya Allah, jagalah aku dari meminta-minta. Aku berjanji pada diriku, sejak sekarang ini tidak akan lagi meminta kepada seorang pun, walaupun aku akan mati kelaparan." Masya Allah. Matahari mulai terbenam. Aku mencari tempat untuk berteduh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dukaku ini. Aku mendapatkan tempat yang nampak kosong. Aku bergumam, "Malam ini aku bermalam di tempat ini." Aku pindah di pojok dengan harapan dapat tidur. Bagaimana mungkin seorang yang sangat lapar dapat memejamkan mata? Akan tetapi, aku sangat lelah. Maka kelelahanku itu dapat mengalahkan rasa laparku, sehingga aku pelan-pelan bisa memejamkan mata setelah menyerahkan seluruh urusan hidupku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang membangunkanku dengan paksa. Ia berkata, "Bangun, ayo, pergi bersamaku." Dengan kaget aku terbangun. Lalu aku bertanya, "Siapa kamu? Kamu mau apa?" "Diam. Yang penting ayo ikuti aku. Bukankah kamu ingin makan makanan yang lezat dan tidur di atas kasur yang empuk?" Aku berkata, "Apakah kamu mengejekku? Apa benar kamu akan memberi seperti yang kamu ucapkan? Ayo, pakai bajumu." Maka aku berjalan bersamanya. Sebentar kemudian, kami telah tiba di sebuah istana yang dikelilingi pepohonan. Tatkala aku masuk ke istana itu, aku melihat lelaki yang kemarin menggertakku ada di istana ini. Namun ia tidak mengenaliku. Lalu dia bertanya kepada orang yang membawaku, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Tidak jauh dari istana ini, Tuan." "Cepat suruh masuk kamar mandi." Lalu suruh dia datang kemari. Setelah aku mandi dan mengenakan pakaian yang bersih dan bagus, aku menemui lelaki ini. Kemudian dia berkata, "Hei, dengarkan omonganku. Aku telah menceraikan istriku dengan cerai bain, talak bain." Artinya talak yang bain kubroh, ya. Artinya dia tidak bisa kembali ke istrinya sebelum ada pria lain yang menikahinya. "Aku tidak bisa merujuk istriku sebelum ada lelaki lain yang mau menikahinya. Kamu adalah lelaki lain itu. Maka nikahi dia sekarang, lalu besok ceraikan. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu sejumlah uang." Aku tidak menolak tawarannya karena pikiranku hanya tertuju pada makanan. Hampir-hampir saja aku berteriak karena saking laparku. Lalu aku menjawab, "Ya, terserah kamulah." Aku pun menikah dengan bekas istrinya. Lalu masuk ke sebuah kamar yang sangat besar. Di tengahnya terdapat tempat tidur dengan kasur yang empuk. Di samping tempat tidur ada sebuah meja panjang yang di atasnya sudah tertata rapi beberapa tempat makanan yang ditutupi beberapa lembar kain. Kain penutup makanan itu aku buka. Wow! Sungguh makanannya sangat lezat. Ayam, nasi, buah-buahan, dan lain-lain. Dengan mengucapkan bismillah, aku menyantap makanan itu. Setelah kenyang, aku mengucapkan alhamdulillah. Air mataku mengalir karena ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baru saja aku sangat lapar, sekarang di hadapanku terhidang makanan, aku diberi kebebasan menyantapnya. Oleh karena itu, ya Allah, segala puji hanya kepadamu. Aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Aku duduk sambil berzikir dan bertasbih. Dalam keadaan seperti itu,
Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Lalu seorang wanita cantik masuk. Dia seperti bulan purnama, cantik gemulai. Aku menyapa, "Siapa kamu ini?" Wanita cantik itu menjawab, "Aku adalah istrimu yang baru saja engkau disuruh menikahinya. Ada satu permintaanku yang harus engkau penuhi." Aku bertanya, "Apakah itu?" "Aku ingin membalasnya dengan kebaikan." Wanita itu menjawab, "Aku harap jangan kau cerahkan aku. Aku mohon engkau tetap menjadikan aku sebagai istrimu. Aku tidak ingin kembali ke mantan suamiku. Dia penjahat. Muamalahnya tidak baik dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berulang kali mantan suamiku menceraikan aku. Setiap kali menceraikanku dengan talak bain, setiap kali itu pula dia menyuruh lelaki seperti kamu ini datang kemari, lalu memberinya uang dan menikahiku sebentar, kemudian menceraikanku. Demikianlah, dia selalu mempermainkanku, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala." Kemudian aku menjawab, "Aku ini orang miskin. Aku tidak memiliki selembar pakaian pun kecuali yang kalian berikan ini. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup bersamaku?" Wanita itu menjawab, "Akulah pemilik istana ini dan seluruh kekayaan mantan suamiku adalah milikku. Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau kamu berkenan, maka segalanya menjadi milikmu. Engkau hidup bersamaku di istana ini sebab sepertinya kamu orang baik." Subhanallah, Masya Allah ya. Aku pun menyetujui tawarannya. Lalu kami bermalam sebagaimana para pengantin berbahagia. Keesokan harinya, mantan suaminya marah-marah sambil berkata, "Hei, cepat ceraikan dia." Aku menjawab, "Sekali-kali dia tidak akan kuceraikan. Aku akan hidup bersamanya sebab dia istriku. Sekarang, kamu keluar dari sini." Mantan suami itu bertanya, "Apa yang kamu katakan? Gila kamu ini." Aku menjawab, "Cepat pergi dari sini, sebelum aku suruh pembantu itu mengusirmu seperti anjing." Kemudian dia keluar meninggalkan istana itu penuh penyesalan. Dia kehilangan segala-galanya, termasuk harga dirinya. Sebelum pergi, aku sempat bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenalku?" Dia menjawab, "Tidak." "Emangnya kamu siapa?" Aku jawab, "Aku adalah orang miskin yang kemarin meminta-minta sedekah kepadamu, tetapi kamu menggertak dan mengusirku. Dikarenakan perbuatanmu yang buruk dan sifat kikirmu, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, semuanya beralih kepadaku." Lama ia menatapku dengan kecut, lalu sambil menunduk dia pergi. Orang yang semula miskin tidak memiliki makanan apapun, kini dengan izin Allah menjadi orang kaya. Sementara yang pelit dan kikir celaka dengan kekikiran dan kesombongannya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinzil amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 38, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhul wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada orang yang kikir. Siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamu lah orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan kamu orang-orang yang fakir. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini." Nabi SAW bersabda, "Khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bakhlu wa su'ul khuluq." Rasulullah SAW bersabda, ada dua sifat yang tidak mungkin menyatu pada seorang mukmin, bakhil dan akhlak yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambillah pelajaran dari kisah tersebut.